Assalamualaikum, Sobat Gade. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Tahukah Sobat mengapa bulan Ramadan spesial bagi umat Islam? Orang yang beramal di bulan Ramadan mendapat pahala berlipat ganda. Namun tahukah Sobat jika ada beberapa peristiwa sejarah penting di dunia selama bulan Ramadan? Salah satunya juga sejarah negara kita, Indonesia. Kira-kira Sobat sudah tahu belum? Yuk simak ulasannya di sini. Proklamasi Kemerdekaan RI. Selama ini kita tahu bahwa Hari Proklamasi Negara Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi, tahukah Sobat, Hari Proklamasi kita bertepatan dengan bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Ramadan memang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi umat Islam Indonesia. Ada hal menarik lainnya juga. Bung Karno rupanya berkonsultasi dengan beberapa ulama Islam untuk persiapan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus merupakan usulan ulama Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Mukti. Perebutan Sunda Kelapa. Selain itu, terjadi pertempuran Sunda Kelapa yang sekarang kita kenal sebagai Kota Jakarta. Peristiwa pengambilalihan Sunda Kelapa juga terjadi di bulan Ramadan, tepatnya 22 Ramadan 933 Hijriah atau tanggal 22 Juni tahun 1527 oleh Fathahillah dari pemerintah Portugis. Fathahillah adalah panglima perang kerajaan Islam Demak. Pertempuran antara Portugis dengan pasukan Panglima Fathahillah akhirnya berakhir dengan kekalahan pasukan Portugis. Peristiwa ini kemudian dirayakan sebagai hari jadi Kota Jakarta. Penaklukan Andalusia, Spanyol. Ternyata Spanyol punya sejarah yang berkaitan dengan Islam. Sobat Gade, ceritanya menceritakan bahwa pada abad kelima Spanyol diperintah oleh seorang raja bernama Rodriguez yang tidak adil terhadap rakyatnya. Tarik bin Ziyad yang memimpin pasukan muslim hingga 7.000 prajurit melawan 100.000 prajurit Rodriguez. Akhirnya berhasil menaklukkan Andalusia pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah dalam perang yang berlangsung selama 8 hari. Al-Quran diturunkan secara lengkap keseluruhan, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang terakhir inilah yang sering kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq di Gua Hira. Saat itu tanggal 10 Agustus tahun 660 Masehi. Nabi Muhammad SAW tepat berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Saat mengasingkan diri di Gua Hira, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sehingga membuat Nabi Muhammad SAW ketakutan. Malaikat Jibril menyodorkan untaian alfabet pada lempengan kristal dan berkata, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma ana bikirain, saya tidak bisa membaca." Jibril kembali mendesaknya, "Iqra." Nabi Muhammad SAW kian ketakutan. Tetapi dia tetap menjawab, "Ma ana bikirain." Jibril menatap Nabi Muhammad SAW dan seketika Nabi Muhammad SAW paham bahwa malaikat Jibril bukan menyuruh membaca, namun mengikuti ucapannya. Dan diterimalah ayat Al-Quran pertama kali yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dengan menggigil karena masih takut dengan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Dengan diterimanya ayat Al-Quran tersebut, maka Muhammad resmi diangkat menjadi nabi. Sampai akhirnya Al-Quran terus turun secara berangsur-angsur. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka memiliki makna, 1.
tanda diangkatnya Muhammad SAW menjadi nabi untuk menyampaikan firman Allah. 2. Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang beriman untuk dihafal, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fathul Makkah. Apakah Sobat Gade pernah mendengar kisah ini? Fathul Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan setelah pasukan Islam memenangkan Perang Mu'tah, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Pada tahun 628 Masehi, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Walaupun sebenarnya yang pertama kali menyerang Bani Bakar adalah Bani Khuza'ah. Dan sayang sekali permasalahan tersebut hanya diselesaikan dengan perjanjian elit yang tidak melibatkan akar rumput, sehingga masih menimbulkan dendam di kalangan Bani Bakar. Pada saat itu musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Nabi Muhammad menolak. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Sekitar 10.000 orang pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Nabi Muhammad bermurah hati kepada pihak Mekah, dan memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah. Selain itu hukuman mati juga ditetapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang Muslim, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diampuni. Nah Sobat Gade, inilah 5 peristiwa sejarah dunia yang terjadi di bulan Ramadan. Mengetahui peristiwa sejarah yang dijelaskan di atas akan menambah pengetahuan Sobat. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share kepada rekan, teman, sahabat dan keluarga. Terima kasih.